Bener harus fokus, konsisten, komitmen sama yang lu pilih gitu. Makanya Rimo sempat dulu cheat kan? Benar. Iya kan? Sempat dulu cheat gua. Kalau ilmunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat. Perbanyak dulu ilmu lu, baru nuduh orang cheat. Oh, pokoknya gue latihan 10 jam main game. Itu bukan latihan, men. Lagi di ini, ketika gue datang ditanya langsung, ini Rimo asli? Lah, gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Dipungkiri ya kalau orang-orang tuh ngelihat cewek pro player tuh bukan jelek sih, cuman ya sebelah mata istilahnya Kak. Halo teman-teman, kembali lagi sama gua di Rimo Talk. Dan kali ini gua mau ngobrol bareng sama yang dulunya tuh pro player. Dia bareng sama Strix dulu satu tim. Dan sekarang lagi sibuk banget sama kegiatan streamingnya dan juga kegiatan nge-cast-nya. Dan kemarin juga sempat ada di Major Series dan juga nge-cast Final Queen Series, yaitu Louis Wiss. Oke, tepuk tangan dulu. Yeah. Ore. Bagus, ramai banget tepuk tangannya. Bisa Iya. denger gitu ya? Bisa. Iya, dari masa depan soalnya gitu. Betul, time travel. Dari masa depan. Karena lu udah ngeramalin juga kemarin Starlight bakal menang kan? Bener banget. Benar. Walaupun lawannya Hells Angels. Nah, enggak juga. Enggak juga. Oke. Oke. Apa tuh? Kita halamannya mau kebalik. Nah, ini dia. Oke, ini adalah Louis Wiss. Dulu itu lu pro player di EVOS. EVOS Di CODM. EVOS, bareng sama Strix. Terus yang masih aktif sekarang itu ya Strix, Legion, Vayne. Udah, Satu lagi siapa sih? Kiola. Kiola. Oh iya, gue dulu ngeliatnya bacanya Koala. Kiola ya, Kiola. Iya. Sama dulu Luxury yang dulu banget sih itu season 1. Season 1 ya, gue season 1 cuma yang gue inget karena lu dulu kita pernah main bareng di Nimo dulu ya. Iya, Di Nimo. Terus sama Strix juga, Strix sering nanyain dulu cara untuk mirroring gameplay. Elgato. Iya, enggak, gue gak pakai Elgato dulu kan. Oh, iya, Pakai iya. software gitu, si Strix nanyain kan dulu kan. Mm-mm. Pokoknya emang udah kenal sama lu berdua lah, Mm-mm. gitu kan. Cuma yang lain emang belum sempat kenal sama yang lain. Cuma kalau dilihat kan yang masih aktif emang ada Legion, Strix, sama Vayne bertiga. Lu kenapa? Kenapa tuh? Kenapa nggak jadi pro player lagi? Nggak jadi pro player. Nah. Gua intinya gue lagi fokus pendidikan. Oh, kalau pendidikan. Lu jadi guru? Enggak, Pak. Kuliah, Pak. Oh, lu kuliah. Jadi lagi fokus untuk mengejar impian. Emang kuliah apa sih, penjadi apa sebenarnya? Gua di Setia Trisakti ngambil akuntansi. Oh, akuntansi. Cita-citanya menjadi akuntan? Enggak sih. Enggak kan? Lu sebenarnya bingung loh dari dulu orang ngambil akuntansi itu buat apa? Gua sih Kalau ditanya cita-citanya jadi akuntan kan nggak mungkin ya kan? biasa sih akuntan cita-cita jadi auditor. Auditor. Tapi gua dulu SMA tuh IPS, jadi udah mentok-mentok, ya udahlah ambil aja akuntansi aja lah. Oh, oke. Auditor eksternal sih. Iya, Banyak eksternal sih internal duitnya. boleh lah. Eksternal banyak duitnya. Iya, tapi ya inilah lu gila juga. Lembur mulu lah, tidur cuman 2 jam, sejam. Tapi kan biasanya cuma akhir bulan ya kan kalau itu kan. Ya, Tapi itu kan bener, sering. bener impian lu ya. Kalau lu harus milih gitu kan, antara lu sukses jadi auditor atau lu sukses dunia game, milih mana? Dunia game sih. Oh ya udah. Dunia games itu DG. Bukan. Maksudnya di dunia e-sport lah. Dunia e-sport Dunia ya e-sport. kan. Kita salah ngomong juga kenapa dunia games ya? Karena emang ya, dunia games ya kan ya. Iya, Dunia bener. e-sports Indonesia gitu. Oke, sebelumnya gue lupa nanyain kabar nih. Kabar. Sehat nggak? Sehat kok. Kemarin capek banget sih 2 hari. Kemarin capek banget sih. Capek banget ya. Padahal pas di sana kayaknya nggak berasa ya. Nggak berasa. Sampai Cuman rumah ya, capek ya? Sampai rumah kakinya udah capek banget. Cuman semua terbayar lah. Acaranya tuh pecah banget. Bener, pecah banget. Oke. Kalau masalah kesibukan selain lu kuliah, terus lu juga streaming tiap malam. Gue suka nonton streamingan lu loh. Iya, di Lu Nimo suka kan? ngomongin gue kan? Enggak lah. Enggak lah, gue pernah pas lagi buka orang nanyain, Bang Luis besok yang streaming siapa? Itu pas banget tuh. Streaming yang nge-cast. Oh iya, yang nge-cast siapa ya? Iya, gue tungguin lu ngomong apa lu. Ya ampun. Lu ngomong aneh-aneh. Iya, gua mah streamer baik-baik. Oh iya, baik-baik. Soalnya banyak banget kan yang nanyain Ghost ya kan. Lu suka tanyain gak sih? Apaan tuh? Ghost kemana? Iya, Ghost kemana? Semenjak gua ngisi kan pada pikir gua itu Ghost. Oh, lu Ghost ya kan. Tapi kemarin ada Ghost gendutan ya pas Iya, di pas itu ya Pak di major ya yang apa? Tusukin piala. Iya, untung dia makannya banyak jadi gemukan ya. Iya. Mungkin karena itu mungkin ya. Mungkin Apa tuh? kursinya nggak muat ya. Iya, mungkin. Tapi sama gue aja muat kursinya. Mungkin lu lebih kurusan dikit. Sah aja lu. Oke, gue mau bahas lebih fokus buat kejadian kemarin masalah Major Series sama Queen Series nih. Perasaan lu gimana sih bisa caster di
itu kan istilahnya event terbesar CODM di Indonesia ya. Iya benar-benar event paling bergengsi lah. Mm-mm. Sampai prize pool 14 miliar kan. Betul. Itu 14 miliar tuh sampai ke dunia ya. Iya, World Cup ya. Walaupun di Indonesia cuma 250 juta tapi ntar kan yang kemarin yang juara DG kan. Dia wakilin Indonesia ke US, rebutin 14M. Kalau dari perasaan gua senang banget sih, excited parah. Bisa nge-cash event gede banget itu juga perdana gua caster offline. Sama lu juga ya? Sama. Iya. Kan lu startingnya kayaknya gak jauh-jauh sama gua. Gua mulai tuh bulan puasa. Lu pas Gua Go Survival. Oh iya, kan? gua langsung sama lu. Iya, Go Survival lagi kan. Kenapa Go Survival gitu kan ya? Kenapa? Kita bukan orang BR ya kan, ditumbalin ya. Iya, masalahnya kita anak MP. Iya. Langsung dilempar BR, langsung aja sikat lah udah. Iya, ditumbalin ke sana. Gue bilang kan awalnya ada si Ghost ya kan. Ya. Gua sama dia, lu sama dia gitu. Iya, kan. iya. Ya dia tiba-tiba Ada menghilang kayak sekarang gitu kan. Iya, benar-benar. Kita berdua bingung kita mau ngomongin apa. Udah gitu jedanya panjang ya. Jedanya panjang banget ya. Ngomongin apa ini ya, penontonnya barbar-barbar ya kan. Gua ngomongin attachment udah salah. Iya, galak-galak banget. Galak-galak banget. Waduh. Netizennya bener-bener number one sih. Oke, sebelum bahas lebih lanjut mengenai Major dan Queen, sebenarnya kalau dari ngecaster sendiri itu cita-cita lu bukan sih? Cita-cita gue ya, gue cerita panjang gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Biar gue bisa istirahat juga sih. Oke. Gue tidur dulu. Oke. Jadi tuh gue sebenarnya main game udah dari SD ya. Dulu kan belum zamannya game mobile tuh. Gamenya game PC. Oh main PC dulu? Iya dulu konsol enggak sih, gak suka gue. Oh gak suka, oke. Dulu gue mikirnya tuh kalau game konsol tuh gue udah beli konsol, gamenya udah tamat, ya mau ngapain lagi gitu kan. Kan gamenya bajakan. Iya juga sih, Iya, cuman cuma 2.500 harganya. Iya bener-bener satu keping gitu Iya kan, murah. 2.500 kan. Bener, 2.500 sampai 10.000. Ya gue nggak suka game konsol, gue mikirnya gitu, udah tamat, jadi buang aja tuh kasetnya dilempar. Nah gue lebih suka game online. Terus gue tuh, oh lu pas SD main game online ya? Ntar lu pas SD itu berarti yang lu mainin kayak semacam Ragnarok, RO? enggak, gue bukan player RPG sih, gue emang dari dulu suka FPS. Dulu gue mainnya Crossfire CS main? CS juga ada main, cuman dulu lebih gila di Crossfire gue. Crossfire itu Lu tau yang ada zombie itu? Gua tahu, itu yang mirip banget sama CS kan. Mirip banget sama CS dan ada map yang lu berantemnya di kapal ya. Kapal kayak ada Gua udah lupa sih. kontainer gitu, Transportship kalau nggak salah. depan-depanan terus bisa ke dalam basement. Iya, bisa di kolong terus bisa naik lagi Bisa naik kan. ke atas, Iya. bisa lantai 2. Mirip ya sama itulah, sama hijack. Ya, kan? hijack, Cuma tapi kalau itu kan udah kapal kargo. Kalau Di ini Crossfire. kayak di Crossfire kontainer kan. Iya, kontainer. Gue pernah mainin waktu itu, cuma kayak gue ngeliat bagusan CS 1.6 gambarnya. Iya. Itu kan emang pelopor FPS dari Counter Strike. Iya, dan gue lihat gambarnya bagusan ini gitu kan. Dan kalau misalkan ngeliat ke Crossfire waktu itu kan dia ada jualan skin juga kan. Iya, skin VIP gitu-gitu kan. Iya, VIP dan lain-lain yang dimana senjatanya nggak kebuka semua, makanya di situ gue nggak mainin lagi. Sedangkan dia kan sistemnya sama CS kan, begitu lo masuk lo buying weapon dulu kan. Iya. Tapi kalau ini kan ada inventory kayak di CODM sekarang kan, ada loadout gitu. Oh, di loadout. Iya, dulu sistem ya? loadout. Oh, berarti Crossfire. dia untuk sistem senjatanya ngikutin COD tapi gameplaynya ngikutin CS ya begitu ya. Betul. Oke. Itu game pertama lo? Ya, game pertama gua. Nah, di situ gua juga lumayan. Game pertama lu seriusin kali ya? Pertama sih CS kali ya? CS dulu apa itu dulu? Crossfire dulu sih. Oh, Crossfire dulu, nyobain CS habis itu? CS cuman kalau gua lagi bosen main CF, gua main CS. Crossfire tuh punya Lito ya? Ya, Lito game. Ah, iya Lito, oke. Dulu gue sempat juga nge-team, terus ikut kompetitif kan, tapi kalau dulu kan turnamennya masih kecil-kecil lah, kayak turnamen antar warnet gitu yang prize poolnya nggak segede sekarang, sampai MM-an miliaran. Ntar, Crossfire itu sejaman sama PB nggak sih? Iya benar-benar. Kenapa Tapi nggak kan main PB? PB duluan kan. Gue main PB waktu itu. Gua nggak suka sih Kenapa? sama grafiknya, kayak cepet banget gitu temponya kan. Kalau Crossfire kan lebih slow. Iya, kayak karena CS. Crossfire bener kayak CS. Ya kan? PB emang dia hampir secepat COD. Iya, hampir cepet COD. Jadi dia mainnya fast pace gitu kan. Cuma kalau COD matinya gampang, ini alot. Iya benar. PB PB itu alot kan. sempet helmet protection Iya, lah, apalah. nembak helmet protection. Itu seru banget sih. Emang lama dulu bunuhnya lama banget emang. Iya. Jadi dia cepat tapi alot. Ya, Sedangkan cepat kalau tapi kayak alot. COD dia cepat dan kayak apa ya? Kayak Apa tuh? Kayak kertas gitu. Kertas. Lu kayak lewat dong bisa Lembek, mati. iya. Kan lembek banget gitu kan. Dua pelor juga udah sekarat gitu. Makanya lembek banget, COD itu lembek banget. Sedangkan kalau lu main PB itu lu mesti nge-spray terusan aja tuh sampai lu lihat musuhnya kadang nggak mati kan. Iya benar-benar. Nah itu makanya
Gue suka dulu main PB karena dia fast pace, cuma nggak terlalu gampang mati. Gue lebih suka itu. Sedangkan kalau kayak COD sekarang itu dia kayak nggak kayak fast pace, tapi ya itu gampang banget mati. Gue dulu sempet main COD 3 waktu itu, COD 3. Oh lu dulu ngikutin seri-seri COD? Enggak, gue main online doang. Waktu itu kebetulan ada server Indo Gamers COD 3. Oh iya, Lu sempet mainin nggak? Gue nggak sempet main sih. Gue dulu tahu COD, cuman gue nggak ada teman main, jadi gue nggak main. Oh, gitu. Gua itu juga kebetulan di warnet gua ada. Oh, di warnet lu ada? Iya, jadi dia nginstal Battlefield sama COD. Cuma orang banyak kan main Battlefield. Waktu itu kan lagi zaman Battlefield kan. Gua mainnya, gua nggak suka dengan game yang mapnya gede. Makanya mungkin bisa dibilang kayak gua nggak suka game Battle Royale. Lu sendiri suka nggak sih game Battle Royale? Battle Royale nggak juga sih. Cepet boring. Gimana lu harus ngelut. Iya, ngelut udah full set, mati. Iya kan, matinya mah yang ngepron ya, sama cacing gaming. Iya, ya. kalau nggak cacing gaming yang camper lah atau apa, kesel banget sih itu gue. Emang itu gue juga malasnya game Battle Royale gitu. Cuma ya banyak orang yang suka dengan sensasi dari looting gitu kan. Kayak gue koleksi ini, ntar gue buat bawa pulang aku kasih mama gue gitu. Iya. Kasih oleh-oleh buat mama. Oleh mama gue buat AK-47 gitu kan. Iya. Inilah peluru buat lu lah, Mak. Berarti emang dari dulu juga nggak pernah, kalau nyobain mungkin pernah ya, kayak PUBG PC gitu pernah nyobain pasti. PUBG PC pernah nyoba, cuman nggak terlalu serius dan gue nggak beli. Oh, lu nggak beli? Gue minjem akun temen doang sih. Gue waktu itu beli sih, benar-benar baru keluar dan itu adalah game yang full of glitch waktu gue mainin pertama kali. Full of glitch ya? Full of glitch, semua nge-glitch, baru turun nge-glitch, gue nyangkut di tanah, baru turun dari parasut, nyangkut di tanah. Mungkin lo gak ngerasain karena sekarang udah bagus banget ya kan, udah naik daun, dibenerin semua glitchnya, udah keren banget sekarang PUBG sih. Iya, tapi PUBG PC setahu gue betanya lama banget sih itu ya. Sampai lama banget. Setahun kalau nggak salah. Banget. Dan waktu itu gue main sama YouTuber PUBG yang seru terkenal banget sih. Siapa tuh? Nggak usah sebutin lah. Saya tahu. Ya udah. Oke, menurut lu soal netizen yang mulutnya baik dan budiman, yang suka memuji-muji orang lain itu kan gimana? Ini tanda kutip maksudnya semua. Memuji atau yang bacot? Oh, yang bacot. Oke, langsung dijelasin aja. Jelasin biar gampang yang bacot gimana. Netizen itu kan emang mulutnya kadang-kadang ya suka-suka dia ya kan. Ya gua ngebacot gini juga lu gak tahu siapa gua gitu kan. Tapi begitu ketahuan lu siapa, maaf bang, maaf bang gitu kan. Biasanya gitu kan. Iya kan. Setuju gua malu. Menurut lu gimana tuh? Menurut gua ambil positifnya aja sih. Ambil positifnya aja. Misalnya kalau dia ngebacotnya tuh gara-gara apa, kita ambil positifnya. Tapi kalau dia bacotnya tuh yang kayak emang dia nggak jelas bacotnya apa, ya udah lu diemin aja, jangan diambil serius gitu. Bener sih, kadang ada yang ngebacotinnya kayak lu muka lu kayak nit gitu kan. Iya. Gak penting banget. Iya, gak penting banget. Tapi emang kadang ada orang yang bacotin lu apaan sih, lu nggak bisa nge-cash bla bla masa gitu aja bla bla gitu kan. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif dibungkus dengan kata-kata yang negatif. Maksudnya cara penyampaiannya itu nggak baik-baik gitu. Iya benar. Versi mereka. Cuma emang netizen sekarang emang kayak gitu sih. Bebas. Cuma emang sebenarnya ada yang isinya motivasi dan ada yang isinya pure hinaan kayak muka lu kayak nit gitu kan. Pure hinaan kan. Gak ada yang bisa diambil dari situ gitu Iya, kan. makanya. Apa kita harus ke Korea dulu untuk operasi gitu kan. Iya, makanya. Nanti kalau kita ganteng juga ada lagi pasti lu opras gitu kan. Iya, bener. Cuma dikubur lu ya kan. Iya, serba salah. Kubur ya kan lu. Gitu kan bahasannya. Ya, tapi apa ya? Netizen tuh emang bebas. Bebas. Soalnya kan emang gak ada yang ngelarang lu mau komen kayak gimana. Iya, karena bebas banget nggak ketahuan. Tapi katanya ntar mau dipantau ya kan. Iya. Sama nit ya. Sama yang itulah yang kemarin protes masalah live streaming juga. Cuma katanya udah clear katanya dia nggak masalah udah beres. Iya, dia nggak masalahin soal content creator, tapi yang dimasalahin the platformnya. Gitu. Iya, wadahnya. Iya, wadahnya dimasalahin. Jadi secara nggak langsung dimasalahin juga sih lu streamer gitu kan. Gue kebetulan jarang streaming nih. Jadi lu aman. Sedikit aman. Ya, lu yang nggak aman. Ya nggak apa-apa lah. Kan? Tempat streamingan lu udah minta izin belum sama yang di Kebon Jeruk? Kok jadi Kebon Jeruk? Yang di Kebon Siri? Kebon Siri udah lah. Gue sebutin holdingnya tuh. Ini aman gak sih? Aman ya? Aman ya. Tapi Mas Gamal yang diiniin, dipersekusi. Tapi sekarang lu streaming aman-aman aja ya? Streaming aman lah, nggak ada kendala. Nggak ada kendala kan ya? Tapi gue suka banget sih kalau ada netizen yang ngebacot atau ada hater sih. Dia juga ngasih gue duit. Oh ngasih duit? Kok haters bisa ngasih duit? Gimana ceritanya tuh? Ya dia kan
paling tahu gua, paling ngikutin gua. Jadi pasti nonton terus. Iya, nontonin terus. Habis itu dia ngebacot, terus viewer gua yang lain juga ikut ngebelain gitu kan. Jadi kolom chatnya rame ya. Iya benar, kolom chatnya juga jadi lebih rame, jadi ada bahasan. Bener. Jangan-jangan tuh haters yang lu bayar ya? Enggak lah. Ini kalau orang biasanya ngebayar penonton, lu ngebayar haters, lu gue bayar buat benci sama gua gitu kan. Enggak lah, gila lu. Ini lu gue bayar benci sama gua, silakan gitu. Iya, jangan dong. Enggak. Haters tuh banyak ya? Haters gua enggak terlalu sih, cuman ada. Ada. Kalau gue haters gue tiap di video gue lihat kan, oh ada 7 orang. Oh, haters itu gue 7 nih. Oh, lu kasih label. Enggak juga sih. Sebenarnya sih kita nggak bisa ngeliat dari haters dari dislike video juga sih. Karena menurut gue juga kadang kan seseorang yang suka sama kita tapi nggak suka sama konten kita juga dia akan nge-dislike. Iya setuju gua malu. Ya, jadi kan? walaupun dia emang ngefans banget, tapi emang kalau konten ini lagi jelek ya pasti dia juga dislike. Dan itu sebenarnya juga suatu yang ngebangun. Gitu. Betul. Lu masih rajin di YouTube nggak? YouTube gue juga belum rajin sih, lumayan. Cuman gue belum terlalu gede di YouTube. Jadi masih growth lah, masih berkembang. Gue bilang. Tapi masih diterusin juga kan? Terusin dong. Oke, sebenarnya lu masih punya cita-cita yang belum lu capai nggak sih sekarang ini? Kayak misalkan cita-cita lu jadi akuntan tadi? Akuntan kagak cita-cita gua. Jadi sebenarnya gua tuh dari kecil tuh mau jadi pilot. Jadi pilot? Mau jadi pilot. Kenapa nggak jadi pilot sekarang? Iya kan, yang gua notice tadi gua anak IPS, Pak. Emang harus anak IPA? Iya. Serius lu? Serius, wajib IPA. Gua anak IPA dulu, kenapa gua jadi pilot ya? Seriusan lu anak IPA? Anak IPA gua. Pinter juga lu, Pak. Pinter banget lah. Gua nilai biologi gua 7. Ya 7. Kan? Oke. Kimia gua 7,5. 7,5. Satu lagi apa? Fisika? 6,5. Yang penting anak IPA gua. Iya, yang penting label anak IPA ya. Tapi matematika gua 8. 8 ya, mantep lah. Tapi pas UAN nilai matematika gua 9,75. Pas apa UAN? UAN, ujian akhir nasional. Oh. Cuma salah satu gua. Salah satu. Iya. Jago banget lo. Dikasih kunci jawaban ya sama guru gua. Lu selipin duit apa gimana? Enggak, di SMS-in kunci jawabannya nomor 1 sampai nomor 29. Cuma satunya enggak dikasih. Enggak dikasih. Itu yang gue jawab sendiri. Guru lu bener tuh itu guru. Itu yang lu. salah yang gue jawab sendiri. Ya ampun. Lu pasti cap-cip dulu. Enggak, gue ngitung. Oke. Ngitung kancing. Oke, kembali mungkin ke Major Series kemarin. Ada nggak sih tim yang lu dukung? Nggak usah peros lu bilang Rimo. Enggak sih, gue gak ngomong gitu. Semua tim gue dukung sebenarnya. Enggak, gue bilang satu tim. Satu tim, milih. Aduh, milih. Serius semua tim gue dukung sih. Satu tim? Jangan satu lah, dua. Ya udah 2. Lu mau ngomong satunya Rimo kan, lu nyari aman lu. Enggak, Rimo emang gue dukung. Kan di Rimo ada Strix kan, Rimo Strix, terus ada Ocha. Berarti satu lagi yang lu dukung adalah Infinity. Ya, sebenarnya gue juga dukung Infinity. Dulu kan ada si Legion of Fate. Cuman merekanya kepleset, gak lolos. Akhirnya gue milih buat dukung D. Gue sebenarnya ada 4 tim. Nah, nambah lagi. Enggak, serius. Ini jujur. Ini sebelum grand final gue udah predik gini. Jadi Rimo, DG, Lovre sama Cuiras yang sekarang NXL. Itu 4 tim yang gue dukung. For You, jadi lu gak pernah dukung For You dari dulu nih? For You dukung juga sih. Cuman gimana ya, ini serius deh. Lu gak dukung Lovre nggak? Dukung juga. Cuman dari 12 tim ini emang kuat-kuat. Ya gua ngambil 4 aja lah. For You gak kuat? Kuat juga. Cuman yang 4 yang gue demen lah gameplaynya gitu lah. Oke. Berarti sama For You gak demen lo? Sama orang-orangnya gak demen sama siapa? Sama Hexas dia gak demen baik sama lu. Baik kok gue sama dia coy. Itu di depannya doang lu baik sama dia? Enggak lah, emang gue baik sama dia. Tapi Hexas baik banget sih kemarin pas ketemu. Orangnya humble ya, orangnya humble. Gak sombong. Suka lu sama Hexas? Enggak pak, gue udah punya pak. Udah punya Hexas? Bener-bener lu. Udah punya Hexas di rumah ya? Enggak. Tapi kemarin bang lihat Hexas sih gokil banget sih ya. Iya dia Hexas jago sih. Cuman mungkin belum rezekinya lah buat tim For You itu. Tapi pas gue tanya, sempat lihat dia bukannya dulu awal-awal dia pakai KN ya? KN kan, dan terakhiran itu pas kita lihat dia jadi racer kan pakai Paro dan senjata racer lainnya. Iya semenjak patch Gunsmith sih gue emang lihat dia sekarang langsung berubah role gitu. Jadi mainnya Paro, QQ9. Iya. Iya soalnya pas terakhir gue lihat waktu itu pas minor series kalau nggak salah ya pakai KN 44.
Yang Iya. waktu itu meta tactical scope Iya, kain dia pan-pan. pakai taktikal kan. Mm-mm. Iya. Itu di situ gue pakai kan 44. Gue cobain pakai taktikal sih, cuma dulu banget gue pakai tactical scope dulu banget, pakai tab 25. Ah, dulu iya. pakai taktikal dulu itu Iya gua. banyak gara-gara konten lu Iya. jadi player-player baru pakai. Iya, Mantap. pakai tab 25. Sampai ada yang nge-DM gue, "Bang, lu bikin taktikal Enak scope tuh banget. enak." Gitu Iya. dibanding holo. Iya bener-bener. Holo kotak jadi view-nya ngeganggu gitu. Iya. Better tactical sih. Mm-mm. Oke, kemarin itu yang lu casterin siapa ya sih? Kemarin gua ada 4 match sih. Yang hari kedua deh. Hari Queen kedua gua Series cuma satu Queen nih. Series. Yang pertama, oh lu Hari- udah ya, Queen Series doang ya? Iya. Oke, Queen Series menurut lu gimana kemarin match-nya? Langsung aja bilang. Match-nya seru abis sih. Serunya udah habis. Enggak, seru abis serius. Itu Seru abis. Yang abis apanya? Musuhnya abis. iya, maksudnya musuhnya Musuhnya dihabisin. Iya. Seru musuhnya dihabisin. Iya kan? Iya, iya, iya. Menurut lu gimana sih? Karena kemarin gue lihat di chat itu kayak juga banyak orang yang, "Oh, lawannya kayak bot." Terus gimana menurut lu? Menurut lu lawannya kayak apa sih? Menurut gua lawannya ya jago lah. Lu bisa masuk grand final tuh udah jago. Emang yang ngomongin buat lu emang udah sejago kayak Sultan bisa masuk Banyak grand final. penonton kemarin gitu kan, banyak yang ngomong gitu kan. Terus sebenarnya Sultan itu adalah juara ketiga sebelumnya. Yes, juara 3. Juara ketiga dia terakhir lawan Kaize. Kaize Kaize ya Blossom. kan? Lawan Kaize Blossom, dan Blossom pun sekarang udah nggak di Kaize lagi. Kemana tuh? SOZ. Oh dia kayak Sozi. SOZ dia terakhir gue Oke. di SOZ. Terus kemarin gue juga ngeliat kayak apa ya, ini kayak agak aneh gitu. Gue sebenarnya kalau gue yakin gitu, Riot harusnya bisa ngasih perlawanan yang lebih baik dari kemarin. Itu kemarin 6-0, 155 hard point ya kan. Iya, iya. Dan dominationnya itu 150 20-an ya? 40-an ya? 40-an. 40-an. Domination itu ketolong gara-gara emang dia dapat titik 1 titik kan pas Oh, main di Summit. Iya, Emang. karena emang Summit kan buat ngerebutnya agak susah dan pasti akan pindah-pindah, begitu dihabisin di A maksudnya pindah ke C, diambil lagi C-nya, dihabisin lagi pindah ke A gitu kan. Iya, iya, betul betul. Gitu. Karena kalau kita ngelihat dari sebelumnya pas di playoff ya, Queen Series ya. Kayaknya mainnya jauh lebih baik dari ini kan, apalagi Raski. Iya, dari Melati, ya kan? Raski, Melati kan kalau Raski kan emang Pakai paro. apa sih ya? kemarin. Iya, senjata signature-nya Paro. Hmm. Terus Melati emang pakai KRM, BY, dia juga emang bagus. Mungkin Hmm. kemarin antara dia masih goyang lagi di offline atau emang kedinginan. Kedinginan nih. Lu bahas nih kedinginan nih. Kenapa tuh? Kedinginan. Dia main kedinginan. Heeh. Terus menurut lo kalau kedinginan biasanya diapain? Kedinginan ya harus diangetin lah. Diangetin kan? Iya. Lu menjurus nih jawabannya nih. Kenapa tuh? Menjurus diangetin. Bukan, maksud gua kan bisa pakai jaket gitu. Iya iya benar-benar. Maksudnya Iya. pakai jaket, pakai hand warmer yang buat penghangat. Ya kalau nggak pakai minyak angin. Minyak Karena kan angin. gue lihat kemarin juga banyak peserta yang dia bawa minyak angin buat ngangkatin tangannya kan. Mm-mm, Ngangkatin iya. tangannya, ngangkatin tangan temennya gitu kan. Iya, iya, Kalau nggak iya. kan bisa main sambil dipegangin temennya. Iya, Ya. ya gimana cara mainnya kalau tangannya dipegangin, Pak? Temennya kan temennya dia berlima berenam ya? Berlima kan? Berlima. Oh, berlima ya. Heeh. Ya kalau temennya lagi mati bisa dipegangin dulu nih biar hangat gitu kan. Ya ampun. Ada yang spesialis mati dulu gitu? Nggak ada ya? Nggak ada lah, gila lu. Kayak lu gitu kan, mainnya Kok jadi spesialis kayak mati. Gua jadi ya ampun. Tapi menurut lu gimana sih kemarin matchnya? Gue kayak ngerasa ngeliat jumping banget gitu kan. Untuk di SND ya oke lah 6-0 itu bukan sesuatu yang aneh kalau menurut gue di sebuah turnamen. Sering juga gue ngeliat tim yang kalah 6-0. Tapi kalau misalnya kayak hard point gitu kan dengan perbedaan yang 145 poin ya, 155 itu kan jauh banget. Apalagi kemarin ke casternya tuh ngebelain banget Star 8 casternya. Atau siapa? Casternya ada. Udah netral kita. Lu? Gini, gua aja gua kemarin gua fiskaloid. Iya. Gua udah ngepredik 3-1 loh itu. Enggak, kalau ke prediksi satu tuh gimmick doang. Gimmick Karena orang pasti pengennya 3-0, lu pengennya 3-0 kan bercepat pulang. Agak. Gua malah lebih suka kalau di grand final 3-2. Bahkan gua doain bakal 3-2 dan Iya. ternyata emang game-nya enggak 3-2. Heeh, 3-0. 3-0 dan itu di luar ekspektasi gua. Heeh. Tapi kemarin tuh banyak yang bilang kayak si Faris Fiskaloid itu dia ngebelain Star 8 lah, dukung Star 8 banget. Sebenarnya dia gimana ya? Dukung Star. Karena sebenarnya di saat dia diomongin dia dukung Star 8 tuh bukan dari Queen Series kemarin. Sebelum-sebelumnya. Oh, dari dulu. Dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ini yang salah gue bukan nanya dia sih, nanya lu. Ya. Ntar mungkin harus diundang nih dia. Ya nih. harus. Iya. Tadinya harusnya lu ngajakin dia juga. Bener, ntar diundang juga Next dia. kali ya. Iya, harus klarifikasi dia ini. Iya, harus klarifikasi. Karena dari yang turnamen sebelumnya dia udah dicap ngebelain salah satu tim lah waktu itu.
Pas lagi Star di Egg. final. Pas lagi di final. Ya, kalau menurut gue sih dia nggak terlalu ngebela atau kayak apa? Cuma mihak kayak sih. dia kayak suka mengeluarkan kata-kata yang sedikit mungkin kayak nyinyir gitu loh. Gimana tuh? Lupa gue. Lupa. Pokoknya kayak ada. Ya semoga ntar bisa datang lagi dengan skill yang lebih baik lagi ya. Gitu. Itu sebenarnya bukan nyinyir sih. Bukan lebih itu ke sebenarnya. Cuma motivasi pas sih. di game. Ini match apa gitu? Oh Ini iya match iya. Apa gitu? Ini grand final. Biasa orang tahu hasil grand final. Cuma kayak Maksudnya kayak 3-0 itu kayak game bukan apa masalah ya? 3-0 ya, bukan masalah Apa 3-0. 3-0 itu lumrah 3-0. Cuma perbedaan di tiap ronde, di tiap gamenya. Perbedaannya tadi 6-0, 155 gitu. Kalau 6-0 sih ya gue sering lihat, cuma kayak di domination dan hard point biasanya bisa ngimbangin lagi justru atau malah dibalikin keadaannya. Iya, kalau dari hard point bisa ngejauh gitu menurut gue emang dari skema game Star Egg bagus. Mereka mainnya emang kayak mereka komunikasinya bagus. Satu orang di titik, sisanya nyebar. Spawn trap lah, motong lah. Jadi emang dari Itu bukan sesuatu yang direncanakan. Mereka jadi janjian gitu? direncanakan. Enggak dong. Maksudnya emang gamenya bagus dan di gamenya emang lebih bagus lagi. Oh gitu. Gitu menurut gue. Oke, udah tadi kita udah ngomongin yang mungkin itu panas banget buat saat-saat ini. Kembali lagi ke elu nih. Umur lu berapa sih? Dan lu baru kuliah atau udah lama kuliahnya? Umur gue sekarang 20 tahun. 20 tahun. Berarti udah mau lulus ya? Belum lah. Gue kuliah baru semester 5. Iya bener, tahun depan lulus 21. Setahun 2 tahun lah, setahun 2 tahun. Lu mau nambah sampai 10 semester? Jangan dong. Itu kata lu tadi 2 tahun lagi. Maksudnya setahun sampai 2 tahun. Kan kalau satu semester kan setengah tahun. Iya, gua soalnya dulu kuliah 3,5 tahun. Lu Buset. pengennya 4,5 tahun? 3,5 dong. 3,5, ya berarti semester 5, semester 7 itu skripsi gak sih? Iya semester 7 apa 8? dari 8 lu ya? dari semester 6 juga udah harusnya mulai skripsi sih. Oke. Terus dari tadi lu kan bilang hobi lu emang main game dari kecil. Sebenarnya pernah kepikiran gak sih kayak sebelumnya pernah ngeliat turnamen-turnamen gitu terus gue pengen juga nih jadi pro player gitu kan, dan lu sebelumnya masuk EVOS itu jalannya dari mana sih? Oke. Jadi tuh gue emang dari dulu main game. Nah, dan hampir emang dari setiap game yang gue mainin tuh gue punya cita-cita gue angkat piala. oke. Jadi dulu gue dari Crossfire itu gue udah pernah angkat piala, dari terus final bullet itu Final bullet. Lu tau game itu? Pernah denger tuh zombie-zombian juga ya? Enggak ada sih, enggak ada zombie, cuman FPS juga di PC. Oh, gua nggak tahu. Itu game keluar tahun 2015 dan gua dari situ kenal si Strix. Oh, dia main itu juga? Gua dari situ kenal dia, gua dulu main bareng sama dia. Oh, dari situ. Pakai apa? Tim apa sih namanya? TeamSpeak. TeamSpeak. Iya, dulu pakai TeamSpeak kan dulu belum ada Discord. Iya, belum ada Discord pakai TeamSpeak. Itu ribet banget dah tuh. Pokoknya jadi harus ada channelnya, terus ada Iya, roomnya, ada ntar lu bikin apalah. lagi di channel, dalam channel ada channel Iya, lagi. iya, kan? pokoknya udah kayak pohon ada akarnya lah Iya, gitu lah. itu gue pernah pakai juga dan menurut gue itu annoying banget. Akhirnya Iya. gue tuh telepon-teleponan aja. Oh, jadi akhirnya pilih teleponan. Pilih teleponan aja. Kan mainnya sama cewek. Tapi dulu TS juga viral juga ya, maksudnya semuanya hampir semua pakai. hampir semua pakai, terutama pas zaman-zamannya CSPB gitu kan. Betul. Ya, Cuma karena emang dia tuh ribet gitu, jadi orang akhirnya nemuin Discord. Iya benar ya. Discord itu kayak sebuah cahaya sih buat Cahaya, para ya. gamer. Sampai sekarang justru kan banyak banget hal-hal yang bisa lo kerjain di Iya, Discord. Dari Discord. ngobrol, nobar dan lain-lain. Bener. Discord bukan buat ngegame doang tapi kayak buat meeting kantor lah segala macam. Komunitas gitu kan, bener. Oke, lu pernah satu tim sama Strix berarti dari sebelum CODM juga, berarti udah lumayan dalam hubungan lu ya, udah lumayan Enggak, jauh. sebenarnya bukan setim sih, cuman kayak teman mabar, teman community, kayak mabar terus. Oh belum ada pro playeran dulu di situ, Final Ballad itu ya? Final Ballad udah ada pro player, cuman dia dulu di Delta sih. Iya dulu dia Delta memang yang di ini. bukan bukan. Pak, tim Delta. Oh, tim Delta. Jadi dulu tuh nickname-nya Ladev 7D kan. Iya, jadi Nicknya siapa? Strix. Apa? Lutfi. Apa nicknya apa? Ladev 7D. Ladev 7D. Iya dulu Nggak nickname cerita gitu. dia. Oh, Dia nggak kemarin cerita. nggak cerita ini, cerita nggak kemarin? Nggak kan ya? Nggak. Cerita lu dia ini, lu nggak dianggap berarti. Kok gue yang dianggap? Dia kemarin pernah ngomongin juga sejarah lu main game apa aja gitu. Oh, ya Nggak ada ampun. ngomongin soal lu. Iya, mungkin dia udah lupa. Ngomongin soal Itu lu kan di EVOS juga. itu kan udah lama. Lama ya dia. Dan Oke. gue juga baru nyadar kalau gue pernah temenan sama dia tuh baru-baru ini. Oh. Gue sama dia tuh apa? Suka ngechat di Lu suka sama dia? Enggak, suka kan. Maksudnya
Maksudnya tuh suka ngobrol Oh. di Messenger Facebook dan Messenger. itu kan ada Tar dulu. ada apa? Ada jam. Messenger Facebook itu chattingan kan? Iya, chat. Oh, chat. Ya nggak chattingan tiap detik tiap jam juga, Pak. Maksudnya kayak Oh. mabar yuk atau mau main gak gitu, ngajak partian gitulah. Oh, mungkin dia sampai sekarang nggak sadar itu lu kali. Sadar lah kan nama gue sama dari dulu juga. Oke. Cuman emang dari apa tahun 2015 ke atas Hmm? udah jarang main FB sih. Lu juga gak sih? Nggak udah mulai jarang buka FB? Gua jarang sih. Jarang kan? Kalau lagi Iya. iseng doang. Iya, Karena lagi buat iseng login doang. game doang sih. Iya, sekarang. iya makanya. Buat Jadi, login game doang. Di labelinnya tuh kayak gitu. Iya, Nah, dari buat login situ. game. Oke, jadi dari Vanilla Ballad itu. Terus Hmm. menurut lu Strix tuh gimana sih dari dulu sampai sekarang? Beda gak sih dia? Dia orangnya pendiam atau enggak sih? Kalau misalkan lagi main sama lu, dulu kan di TeamSpeak gitu juga kan? Itu Dulu sama sekarang gue bilang dia beda sih. dulu kurus. Kurus. Gue nggak tahu sih kalau dulu dia orangnya kayak gimana kan. Kalau dulu kan nggak tahu wujudnya. Di kan. Facebook dia nggak pakai fotonya dia nggak? Lupa sih gue. Lupa. Oke, jadi kalau dari personalnya gimana? Personalnya orangnya seru lah. Terus jago FPS emang. Jago main FPS Jago juga. FPS-nya. Main game PC juga dia jago. Iya game dari game PC dia menjago banget. Oke. Nah, dari Sama lu situ- jagoan mana? Wah nggak tahu itu. Enggak, lu harus ngukur gitu. Kayak oh si Strix nih top rank mulu, gue bottom rank berarti jagoan Strix. Gue udah rada lupa sih soalnya tuh Oke. udah lama pasti banget. CODM lah, pasti CODM. CODM ya dia lah lebih jago lah. Oh jauh dia. Heeh. Dan menurut lu Strix tuh gimana sih orangnya? Dia baik sih. Baik terus. Baik tuh terlalu general. Iya terus orangnya nggak terlalu toksik sih. Nggak terlalu toksik. Taat- Jadi masih ada taat toksik beribadah. juga. Taat beribadah. Heeh. Oke. Bagus Oke. lah orangnya. Bagus, baik kalau gitu. Soal prinsip, Mm. lu punya suatu prinsip nggak sih buat diri lu sendiri, baik dalam kehidupan lu ataupun dalam kehidupan lu di dunia game, dunia e-sport, dunia game mulu gue ngomongin, Oke dunia game, dunia e-sport. dunia e-sport. Iya. Prinsip gue ya kalau misalnya lu apa ya, pengen misalnya kayak lu pengen masuk e-sport mau jadi pro player, Mm-mm. ya lu fokusin gitu, jangan setengah-setengah. Lu harus niat, terus lu kasih tahu effort lu, terus lu minta dukungan orang tua. Ya lu harus benar-benar 100% lah, jangan 50% tuh nggak bakal bisa. Oh gitu. Nah, masalahnya adalah mungkin banyak yang udah ngeluarin effort sama gitu kan, tapi jalan untuk menuju ke tim gede belum ada. Kayak lu kan tiba-tiba lu bisa masuk ke EVOS nih. Mm-mm. Itu jalan dari mana sih? Jalannya Bareng sama Strix juga. panjang. Apa lu tiba-tiba emang lu janjian sama Strix? Atau Strix misalkan ngundang lu, atau lu ngundang Strix bisa bareng masuk EVOS tuh gimana ceritanya? Itu ceritanya panjang juga sih. Jadi tuh dulu gua main COD tuh dari beta Australia ya bulan Agustus tahun lalu tuh 2019. Heeh. Nah, gua main dulu tuh tapi gue sukanya Battle Royale-nya. Oh, Battle Royale-nya. Nah, terus kan gua tahu nih Garena bakal masukin COD Mobile. Gue bilang wah ini bakal e-sport gede tuh gue bilang gitu kan. Dan akhirnya gue fokusin, gue mainin sampai udah rilis sampai udah rilis Oktober rilisnya. Oktober. Nah, tahun Maksud lalu. gua yang dulu sempat ada turnamen GGWP, lu Iya. tau gak? Ah, itu Itu sama RNS kan. itu udah di Indo apa belum ya? Di Indo. Udah server Indo Udah ya? server Indo, cuma belum di open. Oh iya belum masih beta ya Iya, benar. Nah, betanya dan itu alpha. Bukan beta, alpha. Alpha dia. beta kan? Alpha gameplay. Alpha. Alpha Alpha gameplay. tes. Apa sih namanya? OBT. Tes alpha. Iya, tes alpha. Ya, Alpha tes tes. alpha. Apa sih? Udahlah, pokoknya begitu ya. Mm-mm. Nah, jadi tuh gua itu kan turnamen, terus gratis kan. Slotnya terbatas. Nah, gua Lu di RNS ya? enggak, gua belum sampai situ. Belum. RNS kan dulu masih berlima tuh, masih Legion, Kiola, Fans, Strix sama Luxury. Heeh. Nah, gua tuh bikin tim. Heeh. Tim gua dulu kalau nggak salah Golden Eagle namanya. Heeh. Siapa yang Itu namain? gue yang namain kan, Oh, gue pantesan. kaptennya. Pantesan Kenapa? namanya. Bagus. Bagus. Iya, bagus. Iya, jadi tuh anak-anaknya tuh anak-anak AOV semua. Anak AOV. Iya, dulu kan gue sebelum ke CODM gue ke AOV dulu. Oh, lu AOV. Oh iya lu pernah turnya AOV juga ya? Iya, gua sempet Makanya lu kenal sama si Rara ya? Iya, gue sempat merintis di AOV. Nah, terus itu, udah ikutin tuh turnamen. Ujung-ujungnya tuh gue masih relentless tuh ketemu di final. Oh di final. Terus itu 2 week kali, Kok 2 bisa pit. ketemu di final? Maksudnya di final mana? Maksudnya kan ini calong GGWP kan. Heeh. Gue sama relentless tuh selalu aman atas bawah. Oh. Jadi bakal ujung-ujung ketemu di final gitu. Heeh. Nah, akhirnya Oh, gue ini pas turnamen GGWP. Iya, GGWP Bukan turnamen Challenger. Alpha itu waktu itu. Bukan dari Garena kan? bukan yang dari Heeh. GGWP yang 2 periode itu Heeh. 2 week. Heeh. Nah, iya itu dari situ gua ketemu udah di final 2 kali berturut-turut dan gua kalah. Kalau RNS. Heeh. Heeh. Ya. Udah jadi di situ mereka
mungkin lagi nyari kan gara-gara si Luxury kan ada masalah orang tuanya nggak terlalu support dia buat jadi e-sport, soalnya kan dia juga masih SMP. Disuruh orang tuanya buat fokus sekolah. Padahal kalau misalkan dia masih fokus mungkin bisa kayak Klov gitu kali ya. Mungkin Iya sih kan? kalau dia masuk ke EVOS bisa jadi Klov sih. Makanya karena anak-anak justru seumuran SMP SMA itu refleksnya tuh jauh dibandingin sama yang udah kuliah, udah kerja. Ya. Apalagi dari kalau kita Apalagi seumuran udah 40 tahunan kan. Ya nggak gitu Pak. Jadi kan kalau menurut gue ya, anak sekolah itu lebih benefit jadi masuk e-sport itu lebih gede. Iya. Soalnya lu pagi ke sekolah, pulang siang. Kalau nggak belajar ya main game. Iya. Lah, lu nggak bakal mikirin buat nyari uang lah, kerja Betul. atau apa. Nggak bakal ada yang gangguin lah. Pokoknya waktu lebih banyak. Nah itu makanya. Lagian di sekolah juga sekarang boleh bawa HP kan? Oh iya benar, sekarang online kan. Iya kan. Mau Dari dulu, dari sebelum sekolah online udah bisa bawa HP sekolah tuh. Oh iya juga sih. Soalnya kayak gue pernah ngadain turnamen game di sekolahan gitu, kayak anaknya bawa HP juga ternyata tiap masuk biasa, dan mereka tiap istirahat bahkan tiap jam pelajaran juga main. Tiap jam pelajaran main. Tapi nggak mungkin tiap jam pelajaran main. Wah, di belakang itu ngumpul ya, iya, rame-rame ya. Iya, jadi gue punya temen juga anak sekolahan kan. Siang-siang main, kalau AFK biasanya ketahuan gurunya HP-nya disita. Oh iya. Kalau Habis itu pulang nangis-nangis. Pak, ini serius Pak, ini saya buat belajar Pak. Tolong balikin Pak. Iya ngomong gitu. Belajar main game ya. Belajar main game, bukan belajar main game. Emang sebenarnya masih ada manajemen sendiri sih, manajemen tersendiri buat kita biar supaya lebih disiplin. Disiplin. Oke, untuk nickname lo itu kan dari dulu Luis sebenarnya baru sih. Yang dulu pas di EVOS juga Luis Wiset? Enggak. Dulu di EVOS gue EVOS titik Wis. Oh iya. Yes. Ya, jadi Maksudnya tuh ada Wisnya. ceritanya tuh dulu Wis gue dinamain sama teman gue di Final Bullet. Jadi kan nama gue Luis. Dia namain sebutinnya Wis terus dia kasih suruh gue, Luis lu kenapa nggak ganti nickname jadi Wis, dia bilang gitu. Sebelumnya nickname lo apa sebelumnya? Sebelumnya gue lupa sih nickname apa, tapi nggak jelas gitu nickname gue. Kayak Strix gitu. Strix namanya apa Strix? Radef 7D. Iya. Kenapa lu inget namanya Strix tapi nama lu nggak inget nama lu sendiri? Apa lu ada Nggak tahu gue sesuatu yang emang lu pengen simpan sendiri tentang Strix dalam hati lu? Enggak. Emang sih. Jadi Kenapa nggak? Maksudnya lu masih keinget Strix tapi nick lu lupa? Enggak, jadi itu pun gue juga baru ingat. Si Strix waktu itu ngobrol sama gue di GH EVOS. Dulu nickname dia Radef 7D. Nah dari situ gue, gue ingat kalau gue pernah main bareng sama dia. Tapi itu sebelumnya dia inget nggak dia pernah main bareng sama lu, atau lu duluan yang inget lu pernah main sama dia? Dia juga tahu, tapi gue bilang kayaknya gue pernah kenal sama lu, gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya gue juga gitu. Dulu nickname gue pertemuan. Terus gue bilang dulu gue mainnya Final Bullet, terus dia juga main Final Bullet gitu. Oke. Tapi kayak ingatannya masih agak-agak buram ya, nggak pasti banget ya. Iya, kayak bener apa enggak gitu kan. Soalnya jadi udah lama. Dari Wisnya itulah nama dari Luis ya. Dari. Kalau nama asli sendiri apa Luis doang? Luis Felix. Oke. Berarti kenapa nggak Luis Wix gitu? Kurang bagus. Luis Lix? Enggak. Luis Wix. Itu Luis juga gue bikinnya dari COD sih. Gue nggak, entah kenapa gue nambahin Luis sih. Tapi Wish-nya tuh huruf besar semua, caps lock. Jadi lebih highlight Wish-nya gitu. Oke, sekarang juga nama kalian lu kalau nggak salah LWF ya? Iya, Luis Family. Oh, gue kira Luis Fans Club. Enggak, Family. Gua FP mikirnya adalah Fans Club. Jadi Fans Club sih. Luis Fans Club nih kayak ini. Agak. Family. Oke, kayak nama sepeda. Oke, role favorit lu di CODM apa sih? Raser masih gak? Dulu lu pakai tab 25. Dulu gue support season sih. 1, tapi pakai tab 25. Tab 25 support. Tab 25 dulu ya. Support Raser jadi tab 25. Di CODM senjata dulu cuma tab 25 dulu. Dulu enggak sevariasi sekarang. Kalau cuma tab 25 doang. Cuman outplayer yang merasakan itu, tab 25 doang. Gua enggak pakai tab 25, sayang. Dulu kenapa gua pakai PDW dulu ya? Oh, dulu pakai PDW ya. Soalnya hadiah login. Oh bukan, PDW gue yang ini bro. Yang Crimson ya. Crimson. Dan dijual di kredit, sakit hati banget gue rasanya. Iya, jadi pasaran ya. Iya, gue ngegaca keluar di kredit. Wah, itu nyesek banget sih. Iya, semua player udah cukup sama gacha sih. Lu tuh asli Jakarta atau dari luar Jakarta? Gue kelahiran original Jakarta. Cuman orang tua nge-mix. Jadi ayah gue dari Medan, ibu gue dari Kalimantan, Pontianak. Oh, oke. Tapi lu nggak ada Medan-Medannya kayak ngomongnya? Apaan? Ngomongnya nggak ada Medan? Nggak ada Medannya. Ya gue nggak bisa bahasa Medan. Bukan, maksudnya logatnya juga. Oh, logat. Maksudnya keras kan? Iya sih. Kalau
Rata-rata orang bilang orang Medan keras ya. Ya nggak tahu sih, gue bye-bye aja sih. Tapi di rumah juga siapa yang dari Medan? Ayah. Ayah, Keras nggak di rumah? lumayan sih. Oh, lumayan. Lumayan. Oke. Masalah nickname tadi udah jelasin juga ya kan. Masalah nickname. Emang tapi sekarang udah fix dari Wish itu ya. Apa tuh? Jadi pokoknya udah Paten. fix ada Wish-nya ya. Iya udah paten lah pokoknya. Itu Wish. oh kok pas di AOV ada Lisi juga nggak? Iya dulu gue di AOV AP Wish. Gue dulu Iya. gue di dulu apa di Armor Project kan AP Wish. Nah emang nama Wish itu udah jadi itu masih ada kliennya sekarang. udah bubar sih. Udah bubar ya. Anak-anaknya udah ke XTN semua. Oh, yang udah tarikin ya? Udah tarikin. Iya udah ditarikin manajemen. Oke, berarti lo dari kalau perjalanan e-sport itu pertama kali lo masuk e-sport adalah di AOV. Enggak sih, kan dulu di Crossfire udah e-sport gue. Cuman Yang emang belum. udah e-sport maksud gue yang benar udah e-sport. Oh udah ada yang naungin gitu ya. Udah Naungin itu. bukan by komunitas. Berarti dari Arena Valor gue. Dari AOV itu ya, dari AOV lalu ke CODM. Dan sekarang kayaknya lu belum jawab kenapa lu sekarang nggak jadi pro player lagi. Gue dari pribadi sih emang bener mau fokus kuliah dulu sih. Jadi emang kan gue semester 5, mata kuliah tuh banyak banget. Dan dalam pikiran gue, ya udahlah gue fokus kuliah dulu, dan kalau udah kelar kuliah gue mau nyicip lagi boleh lah. Oke, jadi kemungkinan lu akan comeback itu nanti mungkin tahun depan paling cepat ya. Paling cepet tahun Kalau depan. kuliah ya, baru fokus lagi. Tapi streaming tetap ya kan. Masih lah itu tetap Iya. dipertahanin. Streaming tuh lu sehari berapa jam? Sehari gue biasanya 2 jam sampai 6 jam sih, tergantung 2 kalau jam. emang lagi sibuk ya udahlah cuman absen doang 2 jam. Kalau lagi kosong bisa gue sampai 6 jam 8 jam. Oke. Begitu. Kalau turnamen AOV, turnamen CODM, panggung paling gede itu di mana sih? Atau malah di Final Ballot? Panggung paling gede yang Maksud pernah gua panggung tanda kutip, bukan panggung beneran ya. maksudnya kayak apa, e-sport yang besar banget. Maksud gua turnamen yang gede banget. Bukan dari Paling stage gede. ya, Bukan dari ukuran stage ya, bukan panjangnya berapa meter, bukan. Maksudnya panggung yang gede itu adalah dilihat dari apa nih? Prize pool atau dari apa nih? dari prize pool, dari Oh, dari apa namanya? dari apa sih namanya? Dari exposure juga. Kalau menurut gue sih dari pengalaman gue ya, AOV sih. AOV, lo pernah ikut apa tuh? Waktu itu gue sempat ikut yang tier 2-nya. Tier 2-nya turnamen namanya dulu ANC, ya ANC, AOV National Championship. Oh iya, tahu gue. Itu punya Garena bukan sih? Nyegarena Nyegarena, official. Nah, jadi itu gue wakilin kota Jakarta, tim gue. Dulu tim gue namanya Tryhard e-sport. Iya. Itu Tryhard dinamain banget juga mainnya. Iya, mainnya Tryhard juga. Dan itu gue wakilin Jakarta. Oke. Semuanya di Jakarta ya? Masih offline banget ya? Oh, itu masih offline banget kan. Ada belum- penontonnya juga pastinya. Ada crowd teriakan. Nah wah, itu seru banget. itu pasti kangen banget sih. Gue juga kangen banget waktu itu. Gue terakhir ngasain itu PBNC. Oh, PBNC. Gue PBNC waktu itu. Lu Ngasain. player ya dulu ya? Player gue. Wah, bukan jago dong. pro player gue. Lu kalau gue player iya, kesannya bener. gue Iya, mainnya nggak bener. Nah. Pro player. Pro player gue pro player PB waktu itu. Oke, pro player PB. Selanjutnya, tadi lu udah ngomongin masalah cita-cita lu juga. Cita-cita lu adalah pokoknya pengen yang penting di dunia e-sports games juga ya, pokoknya di dunia games juga, dunia e-sports. Iya, games lagi, Pak. Iya, gimana ngomonginnya ya kan, di dunia e-sports gitu kan. Dan lu emang suka banget main game dari kecil. Dan kalau misalkan jadi streamer dan content creator itu yang lu gelutin sekarang kan, kendalanya apa sih? Lebih sulit jadi streamer atau lebih sulit jadi content creator, dan kendalanya apa aja? Sebenarnya lebih sulit sih enggak sih ya. Cuman kalau jadi streamer lu harus ada penuhin target. Jadi dari apa sih namanya, platformnya. Di targetin lu sebulan misalnya ya 60 jam atau 80 jam atau 100 jam. Dari manajemen tapi kan tuh? Enggak dari platformnya. Oh, di platform bukan dari manajemen itu, dari platformnya? Platformnya. Di situ dari manajemennya itu lebih maksudnya kayak ini lu cocok di tier mana, dan itu jadi target lu. Nah, habis itu kalau content creator menurut gue tuh lebih bebas, lebih freedom. Jadi lu misalnya lagi mood nggak mood juga, lu kalau bikin konten kan record dulu, terus lu edit dulu, baru lu upload kan. Kalau live streaming kan lu kalau lagi nggak mood juga, aduh lagi gabut nih, gue lagi males streaming nih, udahlah nggak usah streaming lah gitu kan. Nah ya udah, menurut gue sih emang lebih enak jadi content creator sih. Oke, kendalanya apa tuh pas tuh streaming?
streaming ya kadang ya internetnya suka ngedown lah, lost merah. Itu kalau lah. dari teknik, kalau misalkan kayak dari penontonnya ada yang rese nggak sih? Nonton rese sih sejauh dari hostnya Biasanya, bisa handle dengan Bang, baik. mabar dong bang, mabar, Oh, iya, iya. bang, pelit amat. Padahal lu lagi pengen main solo gitu kan? Oh iya, itu pernah sih, pernah. Jadi misalnya nih, gue baru live nih ya, baru start streaming, langsung, Bang, mabar bang, mabar bang, bang open finance bang. Padahal langsung gue bilang, apa sih gue baru live pak, gue belum main ranked, padahal gue pengen main ranked dulu gitu kan, pemanasan atau apa kan. Ini langsung gue ban 10 menit. Oke, tips dari lu buat teman-teman juga mungkin yang pengen fokus banget di dunia e-sport. Nah, Oke. Udah bener nih. Udah pinter Dunia nih Bang Rosyo. e-sports, ya kan? Apa nih tipsnya nih? Atau mungkin pengen fokus juga di dunia streaming atau mungkin di dunia content creator ya kan, jadi gue hilangin aja tuh game. Oke. Gue pretelin nih. Pretelin, dipecahin jadi puzzle. Iya. Gimana tipsnya? Mungkin ada sedikit tips dari lo. Tips ya, tips dari pengalaman gue lah ya. Lu kalau mau jadi pro player atau content creator sih nggak bisa ngambil dua-duanya sih. Lu nggak boleh rakus. Jadi lu harus fokus salah satu. Dan emang kalau itu pilihan lu seriusin. Nah, kalau jadi pro player, lu better mainnya sering. Kalau enggak lu bikin tim dulu, terus lu mabar ranked bareng, terus cari scrim, terus nonton turnamen. Lu boleh copy gameplay lah, taktik lah. Gitu sih. Kalau mau jadi content creator ya lu rajin upload, terus lu bikin video yang unik, yang seru. Ya pokoknya cari fans lu lah kalau mau jadi content creator. Yes. Dulu kan dari dulu tuh kalau zaman gue CS juga sering nontonin replay namanya. Kalau zaman Replay. Dan replay itu nggak ada di YouTube. Lu kayak download file lagi namanya file replay dan di playnya di gamenya. Itu repot banget. Kalau sekarang tuh udah enak banget, jadi buat teman-teman juga yang pengen fokus di dunia e-sport bisa langsung lihat gameplay pro player ataupun tips-tips dari content creator mengenai gamenya ataupun informasi informasi mengenai update tuh udah banyak banget, udah gampang banget. Jadi tinggal fokus aja, terus jangan males buat nyari gitu kan ya. Dan fokusin tujuannya mau menjadi streamer kah, jadi content creator kah gitu kan. Dan sebenarnya untuk jadi caster nih, kan gue juga suka ditanyain cara jadi caster gimana. Gue soalnya juga jawabnya bingung. Iya, gue juga sih. Karena kan kita dikontekan ya. Iya. Kita dikontekan dan sebenarnya masalah caster juga masih nyari ya buat CODM kan. CODM masih nyari Kan. Gue sih sebenarnya kayak pernah berpikiran gitu kan. Gimana kalau bikin kayak caster academy? Oh iya boleh juga ya. Jadi kayak ada semacam coaching klinik lah. Coaching klinik gitu mengenai cara jadi caster gimana, apa yang harus dilakuin supaya dilirik jadi caster gitu kan. Iya. Gitu kayaknya sih gue pengen ngusulin itu sih. Ntar lo bantu usulin gue ya. Oh boleh. Kan? Maksudnya bantu proposal usulan gue. Iya, ntar kalau kita nge-cast lagi di Garena. Iya. Belum ada info lagi kan ya? Belum ada sih. Masih istirahat dulu kali. Iyalah habis big turnamen, Pak. Oke. Yang terakhir, harapan lu sebagai pro player atau mantan pro player atau harapan lu sebagai content creator, streamer dan lain-lainnya buat orang-orang lain yang di luar sana mungkin yang baru memulai ataupun yang udah memulai. Harapan gua ya apa ya? Tetap jadi diri lu sendiri, tetap fokus dan buat CODM-nya ya semoga kedepannya semakin besar. Turnamennya makin pecah lah, bahkan sekarang kan belum ada liga ya. Gue doain sih ke depan bakal kayak AOV liga. Ya kan? Iya, ASL, kalau FF, FMM, ML. Oh iya makanya ya PUBG, seru-seru sih liga gitu, seru. Ya harapan gue sih begitu sih. Dan semoga CODM juga bisa jadi game yang besar kayak di luar ya kan. Amin. Di Eropa gitu kan gede banget ya. Iya. Kalau misalkan gamenya gede, buat konten creator juga memudahkan pastinya. Iya, jadi kan? bener-bener suatu wadah yang bisa jadi karir caster maupun pro player maupun streamer dan lain-lain lah, masih banyak lah pokoknya di e-sport nih yang bisa lu gunakan buat kedepannya, buat menghidupi lu, bahkan bisa membuat lu sukses banget. Iya pastinya gitu. Teman-teman kira-kira itu aja untuk remote talk kali ini bersama Luis Wiz. Pastinya juga kalian udah dapetin ilmu banyak mengenai gimana caranya jadi streamer, jadi caster, lalu jadi content creator, jadi pro player. Jadi banyak banget yang udah lu gelutin ya. Iya. Sampai saat ini gitu. Dan kalau misalkan mau tanya-tanya bisa mungkin ke Instagram lu apa mungkin boleh di-share juga. Di Instagram gue gampang, @luiswiz udah. @luiswiz ya sama LUIS WIZZ. ZT2. Sama ZT2 Iya. gitu.
Kalau gitu oke, sekian dari gua. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk share dan tadi gua kesetrum, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.